Pemirsa, kalau tadi kita ngobrol-ngobrol berbincang-bincang bersama Ibu Bupati Bekasi ya. Nah, ini kita akan ngobrol juga tentang pemimpin pilihan masyarakat dari Kutai Kertanegara. Ya, banyak sekali saat ini masyarakat Indonesia di berbagai daerah telah mendapatkan pimpinan barunya walaupun belum secara resmi ya. Dan jadi sekarang kita akan sedikit menanyakan kepada Bupati Kutai Kertanegara periode 2010-2015 dan insya Allah nih ya adalah untuk periode 2016 sampai 2021 telah hadir bersama kami ada Ibu Rita Widyasari. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dan juga selamat kepada Ibu ya. Terima kasih. Nah, saya sudah memperkenalkan yang wanita, boleh Harsha memperkenalkan narasumber kita yang lain yang telah ada di sini. Bapak-bapak yang dua di sini adalah jagoannya yang mendukung Ibu Rita. Ada Pak Aziz Samsudin, Ketua Komisi 3 DPR. Pagi. Apa kabar? Pagi, Baik, Pak. alhamdulillah. Baik, Dan juga terima Pak kasih. Abrianto Amin, Ketua Tim Sukses. Nah, apa kabar? Saya panggilnya Pak Amin apa Pak siapa nih? Abri. Pak Abri. Oh, Pak Abri. Ya, Pak Abri. Oke, nah kita mulai dengan Ibu Rita terlebih dahulu ya. Jadi ini kan adalah nanti untuk periode yang kedua. Ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit kepada para pemirsa mengenai berbagai hal yang telah dilakukan untuk Kutai Kertanegara di periode yang sebelumnya. Dan ya ceritakanlah mengenai kabupaten yang telah Ibu pimpin selama ini. Ya, jadi Kabupaten Kutai Kartanegara adalah salah satu kabupaten yang berada di Kalimantan Timur. Ya. Kabupaten ini termasuk kabupaten yang sangat luas, luasnya hampir 27.263,10 km persegi, atau kalau dibanding-bandingkan Pak, 40 kali lipatnya kota Jakarta. Bukan main. 619 kota Solo. Jadi Solo itu disusun 619 baru setara dengan Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan dengan ibu kota Samarinda itu sekitar 36 kali lipatnya. Jadi memiliki 194 desa dan 33 kelurahan. Sehingga dengan kondisi tersebut tentu bukan hal yang mudah untuk memimpin Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal-hal yang sudah saya lakukan adalah banyak hal, yaitu yang pertama saya melakukan reformasi birokrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk merubah perform dari penampilan wajah dari Kutai Kartanegara yang dulunya mungkin wajahnya lebih banyak terlihat sebagai banyak sekali pejabat-pejabat di sana yang terkena kasus korupsi dan sebagainya, dan itu yang coba saya rubah. Dan kemudian performanya kan selalu dikatakan kabupaten terkaya di Indonesia, dan orang tidak pernah melihat dengan luas wilayahnya. Jadi kalau dengan uang segini kita membangun segini, itu sebetulnya uangnya nggak banyak gitu loh. Jadi saya agak tidak suka mengampanyekan kabupaten terkaya di Indonesia, tapi bagaimana saya selalu menyebutkan bahwa kabupaten ini infrastrukturnya belum tersedia dengan lengkap gitu loh, jauh sekali dengan apalagi dibandingkan Jawa gitu ya. Jadi saya selalu berkampanye bahwa kabupaten kita ini masih berjibaku dengan infrastruktur. Jadi itulah yang coba saya rubah, memperbaiki infrastrukturnya, memperbaiki perform dari PNS-nya gitu ya. Jadi perbaikan bagaimana mencari mentransformasi struktur ekonomi kita dari yang tadinya hanya bergantung dengan sumber daya alam, migas. Kita kan sampai hari ini masih bergantung dengan dana bagi hasil migas dan hasil galian lainnya. Sekarang saya mencoba mentransformasi struktur ekonominya dengan pertanian dalam arti luas dan pariwisata, sehingga pelan-pelan kita mencoba melangkah ke arah yang kalau sumber daya alam yang tidak bisa terbaharui ini hilang, kemudian apa yang harus kita lakukan untuk Kutai Kartanegara. Sementara uang kita tidak selamanya selalu yang dikatakan kaya itu, sedangkan uang kita pasti habis. Nama migas kan pasti habis, batu bara apalagi sekarang lagi down gitu ya. Jadi kita mencoba mencari pemikiran bagaimana struktur ekonomi kita berubah, mentransformasi dirinya menjadi sumber yang bisa terbaharui. Sama meluruskan informasi mungkin ya. Iya, meluruskan informasi. Jadi dengan uang 7 triliun orang selalu bilang, wow memang kalau di antara kabupaten, iya oke. Di antara kabupaten dan kota lainnya kami memang paling besar. Tapi kan orang tidak pernah tahu dengan luas wilayah. Untuk membangun jalan saja, untuk menggaji PNS saya yang sekitar 17.000, itu udah kehabisan gitu loh. Jadi itulah yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Belum lagi geografisnya. Kami itu belum semuanya jalan itu nyambung gitu loh. Jadi berkampanye saya dengan berkampanye mungkin di wilayah Jawa agak berbeda gitu loh. Jadi saya harus menempuh jalan-jalan yang lumayan berat. Nah, ini kan alhamdulillah Ibu mencalonkan diri lagi dan menang. Alhamdulillah. Nah, ini kira-kira apa yang akan dilakukan setelah kemenangan ini, Bu? Banyak hal yang saya lakukan melalui visi misi saya. Saya ingin membangun Kutai Kartanegara lebih maju, lebih mandiri, sejahtera dan berkeadilan. Ada 7 misi yang harus saya lakukan. Pertama, tetap mereformasi birokrasinya. Kemudian bagaimana meningkatkan, memantapkan sumber daya manusianya. Kemudian memantapkan peningkatan pengelolaan pembangunan daerahnya. Yang kelimanya adalah peningkatan pariwisata dan
pertanian dalam arti luas untuk transformasi struktur daerah struktur ekonomi ini, dan kelima adalah bagaimana kita mengkoneksikan atau menyambungkan jalan-jalan infrastruktur yang baik di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian bagaimana peningkatan sumber daya alam tapi tetap berwawasan lingkungan dan pelestarian alam, dan terakhir penguatan pemberdayaan perempuan dan penguatan perlindungan anak. Tetap itu harus ada. Ya, jadi sebetulnya sama dengan 7 misi saya yang dulu, tapi sekarang ini penyempurnaannya. Karena 5 tahun itu rasanya memang belum cukup untuk merubah Kabupaten Kutai Kartanegara. Masih banyak yang harus saya perbaiki, belum semuanya sempurna. Dan saya akui itu, tidak semua jalannya sekarang bagus, tapi minimal saya sudah melakukan banyak perubahan gitu ya, dari sisi perform dari pemerintahan daerahnya, dari sisi infrastrukturnya sudah banyak sekali, yang bahkan ada dulu daerah Hulu Mahakam yang tidak ada jalannya sekarang sudah saya buka, sehingga masyarakat yang tadinya harus 2 hari Mbak naik kapal, itu pun 2 hari naik kapal, nggak ada jalan daratnya, sekarang sudah bisa hanya lewat 6 jam gitu. Jadi ada jadi ada beberapa hal yang saya lakukan, sehingga itulah mungkin menyebabkan saya menang pada saat ini. Masyarakat melihat apa yang kami lakukan, apa yang kami bukti coba, nyatanya ada, ya gitulah. Dan yang menyenangkan memang adalah di sini kan akan menjadi penyempurnaan yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, kita sekarang akan mulai membahas mengenai pilkadanya tersebut. Kita akan bertanya narasumber kita. Karena yang cukup menarik di sini adalah tahun ini Ibu Rita mencalonkan dirinya sebagai kepala daerah non partai alias independen. Dan ada 2 pendukungnya nih, bapak-bapak ini yang menjadi tim suksesnya. Tapi di segmen berikutnya nih kita akan ngobrol dengan Pak Aziz Samsudin dan juga Pak Abrianto Amin. Ya. Sesaat lagi pemirsa, tetap bersama kami di Coffee Break. Pesan dari Ikatan Dokter Indonesia. Minum air itu baik, namun pastikan air yang berkualitas, tidak berbau, tidak berwarna, dan mengandung mineral yang diperlukan tubuh. Pesan dari Ikatan Dokter Indonesia, didukung Le Mineral. Mending beli di bukalapak.com. Ada jutaan barang dan ratusan ribu penjual terpercaya dengan feedback positif. Belanja aman, di bukalapak.com. Wow, langsung melek. Torabika Duo lebih berani kopinya. Wow, langsung melek. Torabika Duo lebih berani kopinya. Mari rayakan bersama dan sambut esok penuh asa. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Smartphone for everyone. Let's connect. Baru Indomie My Noodles dibuat dengan wortel dan rumput laut. Ada crunchy kejunya, crunchy wortelnya, enak, crunchy seaweednya, yeay. Indomie My Noodles, me for me. Ya, kita kembali lagi berbincang-bincang tentang pemimpin pilihan masyarakat dari Kutai Kartanegara. Ya, dan pilihannya ini cukup telak ya. Jadi menurut data yang kita peroleh, Ibu Rita Widiasari telah memenangkan dengan perolehan 89,4% dukungan suara rakyat. Bisa dikatakan. Ini hampir bulat loh, Nat. Iya, bisa dikatakan ini akhirnya adalah bukti juga ya. Jadi semua performance-nya selama ini juga akhirnya menjadi bukti terhadap pemenangannya ini. Nah, yang cukup menarik adalah saat itu Ibu Rita menjadi calon independen non partai. Nah, mungkin bisa bertanya kepada Pak Aziz terlebih dahulu mengenai mengapa akhirnya pemenangan tersebut bisa diperoleh padahal melalui jalur non partai atau independen. Kalau pemenangan bisa diperoleh tentu timnya, tim dan figur beliau sebagai calon bupati. Tentu figur itu kan dilihat tidak hanya sebulan atau 1 hari. Track record sebelum pencalonan, kemudian track record pada saat masa periode yang lalu itu kan direkam jejaknya akan dilihat. Nah, kemudian masalah pencalonan melalui independen, tentu itu pertimbangan pada saat itu kan ya quote unquote kondisi Golkar pada saat itu masih adanya misunderstanding lah daripada beberapa, dan kebetulan pada saat itu saya juga masuk di dalam tim 10 itu. Nah, memang ada pembicaraan bagaimana ini untuk rekomendasi keluar dari mana. Kita kan melakukan survei, baik survei yang dilakukan oleh kita maupun teman-teman yang ada di sana pada saat itu. Dan akhirnya
dalam beberapa kesempatan kan diskusi politik itu kan dinamis, terus berkembang dari waktu ke waktu. Ya. Nah akhirnya untuk menjaga suatu kepastian yang sudah uncertain pada saat itu, makanya kita koordinasi dengan Ibu Rita, kemudian dengan tim Pak Amin, akhirnya disepakati ya udah kita menempuh jalur independen. Tentu jalur independen itu juga dengan seizin partai, seizin partai dan sepengetahuan partai, quote unquote ada komunikasi dengan partai pada saat itu, karena itu sifatnya untuk menjaga. Nah pada saat telah terjadi suatu pertemuan dengan partai, akhirnya partai oke, enggak apa-apa maju dengan independen. Tentu partai hanya sifatnya bisa mendukung. Nah bentuk dukungan partai dalam hal ini karena Bu Rita juga dalam kapasitas sebagai ketua Golkar dan sampai sekarang masih ketua Golkar di Kabupaten Kutai Kartanegara, maju sebagai independen, partai memberi dukungan. Bentuk dukungan itu banyak hal. Salah satunya varian yang kita lakukan yaitu pada saat kampanye di Akbar di Kabupaten Kutai Kartanegara, itu saya bersama Pak Sekjen Partai Golkar, Pak Idrus Marham datang. Ikut berkampanye, memberikan dukungan dan lain sebagainya. Dan untuk kasus-kasus seperti ini tidak hanya untuk Bu Rita, banyak juga calon-calon kita, ketua partai Golkar kita yang didukung oleh partai X gitu loh. Dan kita sebagai partai Golkar memberi dukungan juga. Begitulah. Sama seperti Bu Rita. Jadi dan beberapa itu memang ya kondisi pada saat itu yang suka tidak suka kita harus mengambil keputusan yang cepat, tepat untuk kepentingan bangsa dan negara. Tentu di dalamnya adalah untuk bagaimana memenangkan kader-kader Partai Golkar untuk bertarung di dalam pilkada. Pada saat kemarin itu 9 Desember 2015. Nah ini juga akan kita mantapkan kaderisasi, kemudian mekanisme yang ada baik kader Partai Golkar dalam hal ini Bu Rita, struktur partai yang ada di dalam Kabupaten Kutai Kartanegara itu yang tetap dijaga konstelasi-konstelasi untuk menjaga stabilitas sustainable daripada program-program partai untuk mendekatkan dan memberikan karya terbaik bagi bangsa dan negara gitu. Bisa dikatakan Pak ini merupakan sebuah bentuk kedewasaan daripada partai politik ya, karena di sini mengesampingkan semua perbedaan yang ada demi kepentingan bersama ya. Bersama, dan apalagi pada saat itu dari survei dan kita kan juga melakukan survei secara partai yang sifatnya intelijen, kita melakukan survei. Masyarakat juga tidak keberatan untuk maju sebagai independen walaupun dia kader Golkar. Walaupun Golkar juga mengeluarkan kader pada saat itu, dan pada saat itu karena situasi ya, kita mengetahui sama-sama, dan saya juga di dalam tim 10 itu juga mengetahui situasi yang berkembang, dinamis yang berkembang itu yang membuat kita harus membuat pilihan cepat dan tepat, keputusan yang cepat pada saat itu. Cepat, tepat dan bermanfaat. Nah, itu dia. Saya mau tanya sama Pak Abrianto sebagai tim Pak Amin sukses. ya, benar nih Pak Abrianto. Pak Abrianto Amin ini kan kalau kita lihat memang Bu Rita dari independen, walaupun didukung juga oleh partai politik. Nah, paling enggak intinya pekerjaan tim sukses agak lebih mudah nggak Pak? Sebenarnya ringan ya pekerjaan tim sukses ini. Yang pertama tahun 2010 Ibu sudah punya modal 54%. Ya. Dan kemudian pada periode berjalan itu banyak program-program yang memberi manfaat luar biasa. Salah satu yang cukup diminati sama masyarakat itu Jamkesda. Itu luar biasa. Sehingga banyak yang tertangis-tangis ya supaya program ini berjalan dan berlanjut. Nah, kami pekerjaan yang beratnya hanya pada mengantarkan Ibu, karena Ibu ini nggak ada capeknya. Ibu ini baru masih seger banget. Segar. 2 kali sakit. Kita sudah kecapean, Ibu masih tegar. Masuk sampai ke pelosok-pelosok. Kami hitungnya di atas kapal itu 11 hari. 11 hari di atas kapal, terus kemudian dengan perjalanan yang begitu jauh ya jaraknya, dan kemudian dengan perjalanan darat yang cukup luar biasa dengan luas wilayah Kutai Kartanegara itu, dengan menghadapi Ibu yang
kuat ya. Jadi itu yang sangat berat di kita karena ibu terus-terus mau ketemu sama masyarakat, mau ketemu. Pekerjaannya malah biasanya, tapi ini justru stamina dan endurance dari ibu sendiri yang kemudian sampai ke mau ketemu sama semua masyarakat. Nah, ini yang kemudian yang memberatkan kerja tim di situ, mengatur memanage agar ibu bisa bertemu dengan masyarakat karena ibu yang mau. Betul. Gitu. Nah, nanti itu yang boleh ditahan dulu sebentar. Nanti kita akan masuk lagi di segmen berikutnya, sepak terjangnya Ibu Rita yang ternyata memang nggak ada lelahnya Ibu Rita. Mungkin gitu. Kita bisa tanyakan juga resepnya. Kira-kira ada ramuan khusus yang diminum oleh Ibu tiap hari agar stamina-nya tetap terjaga ya pemirsa ya. Tetap bersama kami di Coffee Break. Air putih adalah cairan yang paling alami untuk menghidrasi tubuh kita. Syarat air putih yang baik untuk dikonsumsi adalah tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Hidrasikan tubuhmu dengan air putih yang baik. Inilah saya, sudah melaut sejak umur 11 tahun. Saya pertaruhkan hidup begitu kapal berangkat. Laut itu misterius, gak ketebak. Tapi bukan berarti nggak bisa ditaklukkan. Saya harus lihat cuaca, lihat arus dan angin sejajar atau enggak. Kalaupun ada badai, tapi di situ ada ikan, saya akan tetap ke sana karena udah siap. Yang bikin saya dan kru puas kalau kita ngejual semua ikan yang ada di kapal sebelum merapat. Le Mineral mengandung mineral agar tubuh bekerja optimal. Dibotolkan langsung di sumbernya dengan teknologi modern. Kesegarannya utuh sampai ke tangan Anda. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral, terasa segarnya, terlindung mineralnya. Nah pemirsa, tadi kita sempat ngobrol sama Pak Abrianto Amin, bagaimana beliau sebagai tim suksesnya harus jatuh bangun, kayak lagu dangdut ya, jatuh bangun melihat Ibu Ritanya yang begitu kuat ya Pak. Ya, dan begitu antusias dan semangat ya. Terutama tadi Ibu juga mengatakan mengenai kondisi geografis yang sedemikian dan tentunya membutuhkan upaya ekstra juga untuk bisa mencapai semua warga-warganya untuk bisa mendengarkan aspirasi mereka dan seterusnya. Kamu mau tanya ini kan ramuannya apa supaya kuat mungkin, jadi kayak mungkin berita. itu juga Bu, dan kira-kira kiat-kiat apa saja yang Ibu bisa lakukan sehingga yang tadi dikatakan di tahun 2010 itu 54% hingga yang kemarin 89,4%. Apa saja yang Ibu rasakan ketika berinteraksi dengan warga dan apa yang Ibu tangkap dan Ibu ingin melanjutkan sehingga sebagai... bisa mencuri hati warganya. Betul, gitu. Oke, jadi intinya begini. Saya itu selalu ada semangat gitu ya, punya spirit jika akan menyampaikan sesuatu atau datang kepada masyarakat sehingga programnya sudah kita siapkan. Kita kan harus tahu dulu ketika kita ingin memasuki suatu wilayah gitu ya, kita harus tahu ini masalahnya apa. Ya masalahnya apa dan kita harus memberikan solusinya. Jadi kalau saya datang ke suatu tempat, saya pasti udah tahu dulu kondisi wilayah itu bahwa dia membutuhkan misalnya jembatan, dia membutuhkan jalan ini, kesehatannya begini, gitu, pendidikannya ya. Jadi saya sudah mempelajari dulu kondisi wilayah itu sehingga saya sampaikan nanti kita akan anggarkan, kita akan coba anggarkan meskipun belum semua. Jadi mungkin itulah cara-cara saya untuk mencuri hati masyarakat. Bukan mencuri sih, memang itu saya ingin mencoba. Faktanya sudah ada gitu ya, Bu, ya. Jadi saya seorang bupati itu tidak lepas seperti layaknya seorang dokter. Dia harus bisa memperbaiki atau menyembuhkan segala macam penyakit gitu ya. Continue. Jadi kita datang itu untuk memperbaiki kondisi yang ada di saat itu sehingga dengan pemahaman saya tentang daerah itu sehingga masyarakat mungkin oh iya ya ternyata saya kan biasa dipanggil Bunda. Oh ya Bunda tahu bahwa kita ini butuh ini gitu loh. Nanti ini dianggarkan tahun ini saat ini nggak bisa. Saya pasti jujur dengan masyarakat gitu ya. Saya nggak bisa menganggarkan ini karena kita defisit tahun
tahun ini gitu ya. Jadi jangan dipikir Kutai Kartanegara kaya itu kita nggak pernah defisit, pernah. Jadi itu yang saya selalu sampaikan, saya tidak bisa membangun pada tahun ini dan ke depan, tapi akan kita anggarkan masuk dalam perencanaan tapi tahun depan. Jadi saya kondisinya adalah memahami kondisi keuangan, kemudian memahami masalah dari masyarakat, dan saya sampaikan kepada masyarakat. Saya paling sering datang kepada masyarakat. Ya benar kata tim saya tadi, Ibu tuh nggak ada capeknya, karena dengan itu masyarakat bisa tahu langsung dari saya gitu ya, dan mereka senang gitu, meskipun dalam hatinya ya nggak jadi dianggarkan gitu, tapi karena datangnya saya gitu, akhirnya mereka happy. Jadi tidak mengobrol janji dan ada suatu koneksi ya, melihat sosok Ibu Rita sebagai bunda mereka yang bisa dijadiin tempat untuk ya dikatakan curhat atau bisa ini ya dipercaya lah ya setidaknya ya, jadi bisa menyampaikan apa yang mereka inginkan. Kalau di Kutai Kartanegara obrol janji nggak cocok. Lebih baik obrol kalau lagi ada potongan harga baju, sepatu gitu itu lebih cocok ya. Diskon. Nah, kita juga mendengarkan kira-kira pendapat dari Pak Aziz nih ya. Jadi di sini kapasitasnya saya kan sebagai wakil ketua umum Partai Golkar juga nih ya. Bapak melihat bagaimana sih kinerja Ibu Rita sehingga pada akhirnya dengan secara cepat dan yakin diputuskan untuk Partai Golkar juga memberikan dukungannya walaupun sebagai calon independen? Tadi saya sampaikan bahwa kita partai juga punya survei yang secara intelijen kita juga melakukan perkiraan calon-calon ini perolehan suaranya sekian. Ya calon dari partai lain pun kita lakukan survei. Bukan hanya Partai Golkar, calon-calon yang mempunyai potensi itu kita survei secara diam-diam. Tentu jaringan yang kita punya itu kita lakukan untuk menginventarisir kira-kira untuk ke depan ini, kabupaten ini kirkanya siapa aja. Karena apa? Karena itu tentu daripada program Partai Golkar kan tetap harus jalan. Yang mana untuk bagaimana program-program itu harus sejalan apa yang diinginkan oleh masyarakat setempat. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat, sehingga kehadiran kader-kader Partai Golkar itu memang benar-benar berkaryanya itu bermanfaat dan usefulnya itu benar-benar dirasakan oleh rakyat. Jadi ini juga merupakan harapan tentunya ke depan. Harapan ya, dan tentu kami juga mengharap di periode kedua nanti Ibu Rita ini tentu saya minta dukungan kepada seluruh pihak, kepada aparatur baik pemerintah maupun swasta untuk mendukung. Karena program-program yang kita salurkan melalui kader-kader Partai Golkar yang menduduki posisi kepala daerah tentu harus didukung oleh semua pihak. Betul. Termasuk di dalamnya program-program yang sifatnya langsung menyentuh kepada masyarakat. Nah, inilah yang kita lakukan, dan hasil survei itu kan kita bisa lihat dari hasil perolehan sekarang. Walaupun ini belum secara resmi oleh KPU menyatakan penetapan yang akan dilakukan dalam waktu besok kan, tanggal 17. Nah, dan ini kan bisa kita lihat perolehan suara dari setiap TPS. Ya, ada beberapa TPS ya yang memperoleh 13 yang memperoleh 14 TPS yang memperoleh perolehan itu 100%. Waduh. Nah, dan dalam kaget juga beritanya. Nah, dalam catatan itu kan kita minta apa yang dijanjikan dan program-program yang merupakan mempunyai korelasi langsung dengan masyarakat, dan ini merupakan suatu kirka blueprint daripada Partai Golkar itu untuk bisa dijalankan, sehingga nanti kader-kader setelah Ibu Rita kan setelah 2 periode nggak bisa maju lagi. Kader-kader Partai Golkar setelah Ibu Rita ini juga bisa melakukan sustainable daripada meneruskan ya, kita. Meneruskan. Nah, kalau Pak Abrianto Amin sendiri harapannya seperti apa sebagai tim sukses untuk Bu Rita di periode ini? Tema tim kemarin itu kemenangan paripurna, dan alhamdulillah masyarakat percaya bahwa ini betul-betul kita akan mengantarkan ya, bahwa ada rencana yang dicita-citakan itu mensejahterakan rakyat. Harapan kita itu yang difokuskan, sehingga betul-betul kedepannya Ibu ini masih muda, masih ada harapan-harapan ya kan. Kedepannya masih banyak lagi yang akan diraih setelah ini, dan itu saya kira harus menanamkan kepercayaan rakyat. Tapi kalau kita melihat juga Ibu Rita ini pendukungnya banyak, yang jagain juga banyak. Jadi untuk kesuksesan di periode yang ini akan bisa lebih mulus. Gitu. Amin, kita doakan tentunya ya. Dan kita ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Rita, kepada tim pendukungnya, kepada Pak Aziz juga selamat bekerja karena memang banyak sekali PR yang tengah dihadapi saat ini di Komisi 3 ya. Semoga semuanya diberikan kesehatan juga agar kita bisa melaksanakan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Baik.
Pemirsa, itu dia obrolan kita bersama Ibu Rita Widyasari, Bupati Kutai Kertanegara yang sudah terpilih. Alhamdulillah, sekali lagi. Kapan-kapan kita diajak ke Kutai Kertanegara. Oh boleh, ada pesannya juga ya. Ada pesannya. Dan kita ucapkan terima kasih kepada Anda telah menyaksikan Coffee Break. Jangan lupa untuk menyaksikan Coffee Break esok hari dengan informasi yang tentunya sangat bermanfaat bagi Anda. Iya, sampai jumpa.